Kalian pernah nggak ngerasa udah ada niatan mau produktif, tapi tiba-tiba malas begitu aja? Misalnya pada saat sebelum tidur, sebetulnya udah ada niatan buat olahraga dan baca buku di pagi hari esok. Tapi nyatanya malah diisi dengan scroll sosial media atau bahkan tidur lagi seharian. Kemudian esok harinya, mengulang lagi dengan kesalahan yang sama. Di mana produktivitas cuma ada di angan-angan saja, tapi gak ada aksi sama sekali. Atau udah mulai produktif, tapi porsi istirahatnya lebih banyak daripada produktivitasnya. Nah, di Indonesia sendiri ada data yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara paling malas karena cenderung malas untuk jalan kaki. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia hanya memiliki rata-rata 3.513 langkah per hari dan berbanding jauh dengan Hong Kong yang rata-rata perharinya mencapai 6.880 langkah. Data ini menjadi salah satu indikator yang menyebutkan bahwa orang Indonesia itu salah satu negara yang paling malas. Apakah ini benar? Ya, padahal kalau dipikir-pikir, Indonesia terkhusus di kota-kota besar seperti Jakarta, kayaknya orang malas jalan kaki itu bukan pure karena malas. Bisa aja karena memang desain kota yang kurang ramah bagi pejalan kaki. Alhasil orang-orang lebih memilih naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum yang dinilai lebih praktis. Tapi ini hanyalah salah satu indikator kemalasan saja. Tentu masih banyak lagi indikator-indikator lain yang mungkin sudah menjadi budaya dan terbentuk oleh pola asuh dan sistem yang ada. Seperti malas bekerja, malas baca buku, atau malas apapun itu yang akhirnya membuat kita jadi sering menikmati kebahagiaan sesaat, lalu hilang begitu saja. Ya, siapa sih yang gak nyaman scrolling sosial media seharian? Tapi kalau pikiran kita mulai sadar, pasti akan terasa gampang jenuh dan gak nyaman. Dan disitulah titik bangkit dari kemalasan. So, di video ini kita akan membahas secara lebih luas apa sih sebenarnya yang bikin kita itu jadi malas. Apakah manusia itu wajar punya rasa malas, atau apakah itu merupakan kondisi alamiah atau memang output dari cacatnya sistem dan pola asuh yang buruk. So, mari kita bahas. Sebelum bahas lebih lanjut, mari kita pahami dulu apa itu malas. Oke, kalau merujuk kepada KBBI, malas adalah kondisi enggan atau tidak mau bekerja, mengerjakan sesuatu, tidak bergairah, ataupun tidak rajin. Secara tidak langsung mungkin kita bisa bilang bahwa malas itu bersifat situasional, bukan identitas permanen yang melekat. Artinya biasanya ada kondisi yang membuat seseorang itu termalaskan. Saya kalau dipikir-pikir kenapa seseorang itu bisa malas? Nah, ternyata ada banyak nih alasan munculnya sikap ini yang bisa ditinjau dari berbagai aspek. Di antaranya yaitu karena otak manusia sejak dulu pada dasarnya dirancang untuk efisiensi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Daniel Lieberman yang merupakan seorang profesor dari Harvard University. Dia mengatakan bahwa manusia purba harus menghemat energi karena sumber makanan yang langka. Maka secara nggak langsung tubuh manusia pun beradaptasi, di mana hanya bergerak saat perlu dan beristirahat sebanyak mungkin ketika tidak dalam bahaya. Selain itu, ada sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Neuropsychologia bahwa otak kita mungkin sebenarnya memiliki sifat malas. Ya, meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin, meskipun kita tahu manfaat dari belajar, mengasah skill, olahraga, dan lain-lain, namun otak secara naluriah kita terus-menerus memberitahu untuk memberikan bayangan kenikmatan saat istirahat. Selain itu, seringkali kita menganggap kemalasan sebagai sifat buruk yang melekat pada seseorang. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, kemalasan sesungguhnya adalah tentang bagaimana manusia memprioritaskan energinya dan secara naluriah manusia terbiasa menghemat tenaga untuk bertahan hidup. Di sisi lain, secara paradoks, manusia tidak tahan dengan keadaan tanpa adanya aktivitas yang dilakukan. Bisa dibilang kita lebih suka sibuk melakukan hal-hal kecil yang tak penting daripada diam tanpa tujuan. Makanya ada sebagian orang yang sedang nganggur dari kerjaan, dia akan terus berkegiatan apapun daripada hanya tiduran di kasur. Kalau saya sih gitu ya, misal nih lagi gak ada kegiatan apapun di kampus. Kalau malah scrolling sosial media kelamaan, meskipun enak dan asik, tapi malah ngerasa lebih capek gak sih? Daripada kita banyak aktivitas di luar. Nah, menariknya untuk sukses di dunia modern saat ini, manusia justru harus mengkhianati naluri purbanya. Kita dituntut untuk terus bergerak,
berinvestasi dalam kerja keras jangka panjang, bahkan saat hasilnya masih jauh dan tak pasti. Tentu saja ini secara gak langsung menuntut keberanian, keyakinan, dan kecerdasan emosional yang tinggi. Dalam sejarah, konsep kemalasan memiliki makna yang sangat politis. Pada abad ke-18 setelah revolusi industri, manusia mulai dinilai bukan dari siapa mereka, tapi dari seberapa banyak output yang mereka hasilkan. Nah, Karl Marx menyebut ini sebagai alienasi, di mana manusia menjadi asing dengan dirinya sendiri karena terjebak dalam kerja yang tak bermakna. Ia tak lagi bekerja untuk berkembang, tapi untuk bertahan. Dalam sudut pandang ini, rasa malas kadang bukan kegagalan moral, tapi bentuk kecil dari perlawanan terhadap sistem. Seperti mesin yang butuh dimatikan agar tidak rusak, manusia juga butuh diam untuk kembali utuh. Psikolog Jordan Peterson pernah berkata, jika kamu tidak bisa merapikan kamar, jangan paksa dirimu menyelamatkan dunia. Artinya, mulailah dari hal-hal kecil, bukan untuk terlihat hebat, tapi untuk membangun koneksi dengan dirimu sendiri. Kemalasan juga sering muncul karena kita enggan mengeluarkan tenaga untuk sesuatu yang hasilnya belum pasti. Misalnya, kita tahu bahwa kalau kita belajar nih, itu pasti akan berguna di kemudian hari, ya kan? Tapi karena hasilnya belum kelihatan, maka kita pun akan menunda aktivitas tersebut. Nah, dalam kondisi tersebut, orang yang percaya diri biasanya lebih bisa melawan rasa malas, karena mereka yakin hasil akhirnya akan sepadan. Sementara itu yang kurang percaya diri cenderung ragu dan akhirnya terjebak dalam ketidakarifan. Bahkan banyak dari kita bukan malas dalam arti sebenarnya, tapi lebih ke arah belum menemukan apa yang benar-benar ingin dilakukan. Atau bisa jadi pekerjaannya terlalu abstrak dan gak terasa berdampak. Jadi ya motivasi pun jadi ngambang begitu aja. Adapun dari sisi filosofis, kemalasan bisa dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap tuntutan dunia yang terus-menerus produktivitas. Kamus dalam The Myth of Sisyphus menggambarkan bahwa manusia sebagai sesuatu yang absurd. Kita terus bekerja mendorong batu kehidupan ke atas, meski tahu batu itu akan jatuh lagi. Tapi justru disitulah letak nilai hidup, karena perjuangan itu sendiri bisa mengisi hati kita. Mungkin di sanalah letak ironi kemalasan. Kita dianggap lemah karena tidak terus mendorong batu. Padahal mungkin kita hanya sedang bertanya-tanya, apa gunanya? Nah, bahkan Oscar Wilde bilang bahwa tidak melakukan apa-apa adalah hal yang paling sulit dan paling intelektual karena dia butuh keberanian. Jadi sebelum buru-buru menghakimi seseorang sebagai seorang pemalas, mungkin kita perlu bertanya, apa yang sebenarnya sedang mereka lawan? Apakah keletihan, ketidakpastian, atau justru absurditas hidup yang tak kunjung memberikan jawaban? Dalam banyak kasus, seperti yang dijelaskan tadi, kemalasan bukan tanda kegagalan, tapi sinyal bahwa ada yang perlu ditata ulang. Entah itu tujuan, kepercayaan diri, atau makna dari apa yang sedang dikerjakan. Intinya, diri kita pada dasarnya senang dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Kendati demikian, terlalu banyak diam tanpa ada aktivitas mungkin saja lebih melelahkan daripada ketika kita padat dengan kegiatan seharian. Ya, kalaupun diam terasa nikmat, mungkin itu hanyalah sesaat. Bisa dibilang malas itu yang enggak jauh-jauh dari akibat enggak pahami esensi dari aktivitas yang hadir dalam diri kita. Misal nih, kamu ingin dapat beasiswa ke Harvard University contoh. Maka, mau gak mau kamu harus bisa bahasa Inggris dengan lancar. Kalau belum lancar ya latihan. Simpelnya, kita akan terus latihan karena tahu bahwa nggak bisa bahasa Inggris, maka nggak akan dapat beasiswa ke luar negeri. Jadi begitulah kira-kira. Gimana menurutmu? Kalau punya masukan lain, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.